Terima kasih Kang Arbi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin amma ba'd. Baik, terima kasih buat rekan-rekan yang setelah hadir ya, baik yang saat ini hadir melalui Zoom maupun juga yang nantinya menyaksikan via YouTube. Sebagaimana biasanya, jadwal kita pada pagi hari ini adalah melanjutkan kajian ringkasan Riyadhus Shalihin. Namun sebelum masuk ke materi, saya ingin ingatkan dan juga ingin sampaikan bahwasanya tentunya sebagaimana yang mungkin sama-sama kita ketahui, kita saat ini berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan ini mungkin penting untuk kita ingat bersama bahwasanya 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah suatu hari-hari yang mulia ya, yang memang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya. Eh, yang mana kata sebagian ulama ya, sebagai kesimpulan, mereka melakukan komparasi antara mana yang lebih mulia antara dari 10 hari bulan Dzulhijjah ataukah 10 terakhir bulan Ramadan. Di antara kesimpulan sebagian ulama, di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim, seingat saya, adalah bahwa kalau kita lihat dari segi siang harinya, maka 10 hari dari bulan Zulhijjah itu adalah yang paling utama. Namun, kalau kita lihat dari sisi malam harinya, maka 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah yang paling utama karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Jadi intinya ini adalah satu momentum berharga yang jangan sampai kita lewatkan, ya. Itu penting untuk kita ingat bersama. Dan di antara amal yang utama untuk kita lakukan di bulan ini adalah berkurban, ya. Tentunya bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berhaji, maka dia melakukan ibadah haji. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, eh, buat saya pribadi maupun juga buat antum semua, terutama yang belum menunaikan ibadah haji, semoga kita bisa dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji ya. Karena memang zaman sekarang itu antriannya cukup panjang ya kalau kita haji reguler terutama ya. Di beberapa tempat bahkan bisa mencapai 25 tahun atau lebih. Dan kalau kita memiliki kelebihan rezeki untuk mengambil haji khusus misalnya, maka antriannya kalau nggak salah sekitar 5 sampai 7 tahun tergantung tempatnya. Makanya kalau ada teman-teman yang eh, sudah mulai memiliki sedikit kelebihan rezeki, maka alangkah baiknya dia sudah mulai langsung untuk mendapatkan porsi haji ya. Itu prioritas pertama, 25 juta kalau nggak salah ya. Karena memang setelah dia dapat porsi haji 25 juta itu antriannya cukup panjang. Bahkan kalau misalnya seorang itu memiliki anak ya, kalau nggak salah anak itu usianya 12 tahun boleh untuk didaftarkan. Nah itu kalau rezekinya udah cukup, mungkin anak juga sudah mulai bisa didaftarkan supaya ketika dia sudah mulai bekerja ya, atau misalnya ketika dia sudah usia dewasa lah ya, udah usia kuliah itu sudah mulai didaftarkan sehingga nanti ketika dia bekerja, harapannya sudah ketika dia mencapai usia yang sudah cukup mapan ya, di atas 30 atau bahkan 40 tahun, eh, dia bisa berangkat haji tidak menunggu lama. Dan juga amalan yang utama tentunya adalah kurban tadi ya. Kita berkurban bagi yang memiliki kelapangan rizki, sebagaimana sabda Nabi SAW, man lahu sa'atun, atau dalam riwayat lain, man wajada sa'atan, walam yudahi, fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka janganlah sekali-sekali dia mendekati tempat salat kami ini. Nah, di masa sekarang ini ketika kondisi sedang sulit ya, tentunya berkurban di masa ini memiliki nilai lebih ya. Mungkin bagi sebagian kalangan itu terdampak ya secara finansial. Kita tahu bahwasanya
di berbagai tempat itu terjadi layoff, PHK, kemudian juga banyak usaha yang tutup begitu ya. Artinya memang kondisi saat ini secara ekonomi memang tidak sedang baik-baik saja. Dan pada kondisi seperti ini, kalau kita berbagi kepada sesama yang membutuhkan, itu tentunya memiliki nilai yang lebih ya. Karena memang ibadah itu semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka pahalanya juga semakin besar. Innamal ajru ala qadri al masyaqqah. Sungguhnya pahala dari suatu ibadah, pahala dari suatu amal kebaikan itu tergantung dari tingkat kesulitannya. Saya kira itu sebagai pengantar ya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ringkasan Riyadhus Shalihin sebagaimana biasanya. Nah, selanjutnya, sebagaimana biasanya, saya akan share screen terlebih dahulu untuk kita baca hadisnya. Sebentar ya. Oke, saya kira seharusnya sudah muncul ya. Baik, kita bacakan hadisnya. Eh, Qolal muallif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Allah telah memberikan uzur atau alasan yang cukup kepada seseorang yang Allah telah tunda ajalnya sampai ia mencapai 60 tahun. Rawahul Bukhari. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, teman-teman sekalian, hadis ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab Al-Hath alal Izdiyad minal khair fi awakhiril umr. Yang kalau kita terjemahkan itu bisa menjadi anjuran untuk memperbanyak kebaikan di usia lanjut ya. Jadi di usia lanjut di sini yang dimaksud adalah usia yang memang sudah mendekati kematian ya. Dan di sini juga bahwa usia itu tentunya bukan hanya sekedar angka ya, apalagi usia yang sangat lanjut seperti usia 60 tahun. Kenapa 60 tahun? Karena ketika seorang itu mencapai 60 tahun, dia itu sudah lewat masa mudanya. Dia sudah sangat banyak mengenyam berbagai macam pengalaman hidup. Kemudian dia juga sudah melihat rekan-rekan yang sepantaran dengannya itu sudah banyak yang meninggal ya. Mungkin kalau teman-teman yang usianya sudah 40 tahun saja ya ke atas mungkin seperti saya itu aja sudah ada ya cukup banyak teman yang sudah wafat ya. Bahkan dari usia 30-an aja sudah ada sebagian teman. Semakin ke atas semakin banyak. Nah, usia 60 tahun itu tentu sudah lumayan banyak teman-teman yang sepantaran dengan dia itu sudah meninggal. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ya, dia sudah punya banyak pengalaman hidup, kemudian juga masa mudanya sudah lewat, ya, teman-temannya juga eh, sudah banyak yang wafat, ya, kemudian juga secara fisik, ya, seseorang itu juga sudah melemah, ya, Eh, di tubuhnya itu sudah terdapat isyarat-isyarat alamiah bahwa memang tadi ya penyakit sudah mulai banyak, penyakit tambah banyak. Kemudian juga semakin tinggi usia itu biasanya semangat terhadap dunia itu semakin menurun. Nah, kalau sedemikian halnya kondisi seorang, kemudian dia tetap tidak berubah juga. Dia tidak segera bertaubat ya. Dia masih bergelimang dengan maksiat, maka ini tentunya merupakan satu hal yang sangat parah gitu ya. Satu hal yang benar-benar keterlaluan. Nah, makanya di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "A'dzarallah," ya. Kata a'dzarallah ini artinya Allah itu sudah benar-benar habis-habisan memberikan uzur. Uzurnya sudah habis, sudah tidak ada alasan lagi. Ketika seorang itu sudah dipanjangkan usianya atau diakhirkan ajalnya sehingga dia sudah mencapai 60 tahun, ya. Nah,
Karena 60 tahun ini sekali lagi memang sudah sangat dekat dengan kematian. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata beliau, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Ya. Umur umatku itu ya kisaran antara 60 hingga 70 tahun. Hanya kisaran 60 hingga 70 tahun. Dan hanya sedikit dari mereka yang melampaui hal tersebut. Ya. Nah, ini perlu diingat juga bahwasanya 60 tahun di sini nih 60 tahun menurut perhitungan kalender bulan ya, lunar kalender. Karena di dalam ajaran Islam itu yang digunakan adalah apa namanya? Kalender Komaria atau lunar kalender. Kalender berdasarkan perhitungan bulan. Yang mana kalender berdasarkan perhitungan bulan ini lebih kecil dibandingkan kalau kita hitung berdasarkan kalender Syamsiah atau solar kalender ya. Perhitungan matahari sebagaimana yang banyak dipakai. Jadi ketika seorang itu mencapai umur 60 tahun berdasarkan kalender bulan, maka bisa jadi kalau kita hitung berdasarkan solar kalender ya, berdasarkan perhitungan matahari, itu umurnya ya masih belum 60 tahun, 60 tahun kurang begitu ya, masih 50 tahun sekian ya. Seperti itu ya. Jadi kata Nabi SAW tadi, umur umur umat beliau itu antara 60 hingga 70 tahun ya, dan sedikit yang yang melebihi dari hal itu. Kalau kita misalnya melihat secara data faktual ya, kalau kita melihat misalnya data angka harapan hidup atau life expectancy index ya, yang biasa digunakan. Kalau kita lihat di berbagai negara, maka ya usianya memang nggak jauh-jauh dari situ ya. Usianya paling 70 tahun, 70 tahun lebih gitu ya. Jarang ada yang bisa sampai 90 tahun, 100 tahun. Dan memang faktanya tidak bisa dipungkiri bahwa angka harapan hidup atau life expectancy index ini tergantung dari hal-hal yang sifatnya fisik ya, bagaimana kualitas kesehatan di suatu negara, fasilitas kesehatannya seperti apa, kemudian bagaimana tingkat gizinya dan seterusnya gitu ya. Tapi lagi-lagi ya tidak beda jauh juga dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita korelasikan dengan hadis yang tadi, hadis yang menjadi inti pembahasan, ketika seorang itu mencapai usia 60 tahun, itu dia sudah benar-benar mendekati ambang batas dari usianya. Makanya kalau dia tidak segera berbenah, kalau dia tidak segera berubah, padahal tadi kondisinya sudah memang benar-benar berubah dari segi fisik, dari segi kesehatan, dari segi kondisi teman-temannya, semangat terhadap dunia juga sekali lagi sudah menurun, maka ini benar-benar dia benar-benar dalam bahaya yang luar biasa ya. Kalau dia tetap bermaksiat, kemungkinan bablasnya dan kemungkinan dia eh, mengalami suul khotimah itu sangat besar ya. Meskipun sebagaimana yang pernah kita bahas dalam bab taubat, Allah tetap akan menerima taubat seorang hamba selama memang nyawanya belum sampai di tenggorokan. Tapi intinya ketika seorang itu sudah mencapai usia 60 tahun, itu sudah benar-benar warning bagi dia gitu ya, untuk segera berbenah. Kalau dia tidak berubah juga, maka kemungkinan besar itu akan berakhir dengan buruk. Nah, ini saya kira demikian yang kaitannya dengan hadis ini, dan saya yakin semoga bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut ke hadis selanjutnya. Baik, hadis selanjutnya An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaih. Rawahu Muslim. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi saat ia meninggal dunia. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Nah, ini hadis yang sangat singkat tentunya, tapi peringatannya sangat dahsyat ya. Bahwasanya momentum terakhir kita di dunia ini, detik terakhir kita di dunia ini itu tidak hanya menandakan kematian fisik kita saja, tapi ia akan menjadi cermin terhadap apa yang akan kita bawa ke kehidupan selanjutnya. Apa yang kita lakukan pada saat momentum terakhir itu, itulah yang nantinya akan menyertai kita di hadapan Allah. Kalau seseorang itu wafat misalnya dalam kondisi di medan jihad, maka dia akan dibangkitkan dengan darah yang harum semerbak sebagai syuhada, ya. Sebagaimana dalam hadis yang bicara tentang hal tersebut. Namun ketika seorang, ya, naudzubillahi min dzalik, sebaliknya dia meninggal pada saat maksiat, maka itulah kondisi yang juga akan menyertainya pada saat dibangkitkan. Nah, di antara contohnya adalah eh, dahulu itu ada sebagian sahabat yang wafat ketika dia sedang menunaikan ibadah haji, ketika dia di Arafah. Maka Nabi SAW pun mengatakan tentang orang ini, kata beliau, kafankanlah dia dengan dua kain ihramnya, jangan diberi wangi-wangian, jangan ditutupi kepalanya, karena nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Jadi sebagaimana dia hidup atau sebagaimana pada saat momentum akhir hayatnya adalah dalam kondisi dia bertalbiyah, maka pada hari kiamat nanti dia juga akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Jadi ini tentu merupakan satu hal yang sangat indah bagi seseorang ya, ketika dia dibangkitkan dengan lantunan talbiyah. Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik ya dan seterusnya. Ini tentu merupakan suatu kehormatan yang sangat luar biasa bagi orang tersebut pada saat di akhirat. Nah, sebaliknya, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, betapa bahayanya, betapa ruginya seseorang itu ketika saat terakhirnya itu dia dalam kondisi sedang bermaksiat. Nah, ini yang disebut dengan su'ul khotimah atau akhir kehidupan yang sangat buruk. Di antara contohnya ya, jadi tadi kalau kita sampaikan sebelumnya ada contoh seorang itu wafat dalam kondisi bertalbiyah, maka contoh su'ul khotimah adalah ketika seorang itu misalnya, naudzubillah, dia meninggal dengan cara bunuh diri misalnya. Nah, nanti pada hari kiamat, itu juga kondisi yang akan menyertainya. Terkait ini Nabi SAW bersabda, Man qatala nafsahu bihadidatin, ja'a yaumal qiyamati wa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan abada. Siapa yang melakukan bunuh diri dengan besi, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa besi itu di tangannya. Lalu dia menikam-nikamkan besi itu ke perutnya di dalam neraka jahanam yang ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Waman qatala nafsahu bisummin fasammuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhallada. Siapa yang bunuh diri dengan minum racun, maka racun itu berada di tangannya kelak dan dia akan meminumnya sedikit demi sedikit di dalam neraka jahanam yang ia kekal di dalamnya. Jadi ini merupakan contoh lagi-lagi bahwasanya seorang itu momentum terakhir dalam hidupnya itu akan menyertainya pada hari kiamat kelak. Nah, mungkin di sini saya ingin jelaskan sedikit tentang hadis tadi ya, hadis tentang orang bunuh diri. Ini jangan dipahami juga kalau orang bunuh diri itu lantas dia kekal selama-lamanya dalam neraka ya. eh, yang dimaksud dengan bunuh diri yang kekal selama-lamanya dalam neraka, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Imam An-Nawawi, adalah ketika seorang itu bunuh diri dengan menghalalkan bunuh diri tersebut. Ya, jadi kalau dia tidak menghalalkan bunuh diri, mungkin dia benar-benar depresi dengan hidupnya gitu ya, terlalu banyak problematika yang ia alami, kemudian dia sekali lagi naudzubillah dia bunuh diri. eh, maka bunuh diri ini statusnya dosa besar. Dia bukan kekufuran. Dan yang namanya dosa besar itu tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka.
Yang namanya dosa besar itu tahta masyiatillah, tergantung kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka Allah mengampuni. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengadab dia. Tapi intinya dia bukan kekufuran yang menyebabkan seorang itu kekal dalam neraka. Nah, jadi sekali lagi para ulama ketika Beda menjelaskan kali hadis itu ini, juga. eh, hadis ini dibawakan kepada konteks ketika seorang bunuh diri dengan dengan dia menghalalkan perbuatannya tersebut. Kalau dia tidak menghalalkan, maaf ada yang saya mute ya. Kalau ada yang tidak kalau dia tidak menghalalkan bunuh dirinya, maka eh, statusnya adalah dia melakukan dosa besar, namun tidak sampai pada derajat kekafiran. Ya. Eh, ini mungkin untuk menghindari adanya salah paham ya, eh, sebagian orang ketika membaca dohir hadis ini. Nah, jadi demikian intinya ya. Jadi orang yang melakukan kebaikan, maka kondisi kebaikan akan menyertainya. Orang yang melakukan keburukan, maka kondisi keburukan juga akan menyertai dirinya di hari kiamat kelak. Nah, teman-teman sekalian, rahimakumullah, yang penting untuk kita ingat adalah kita tidak hanya terpaku kepada penyelisihan atau kemaksiatan yang tampak, ya. Yang juga kita perlu khawatirkan adalah penyelisihan syariat terkait dengan hal-hal yang juga tidak tampak, yaitu dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang tersembunyi, dan begitu pula adanya syubhat pemikiran yang menyimpang, baik yang sifatnya klasik, ya, syubhat pemikiran menyimpang yang klasik ataupun kontemporer. Contoh yang klasik misalnya seperti pemikiran atau akidah Mu'tazilah, kemudian juga akidah Jahmiyah, akidah Jabriyah, ya, akidah Mujassimah dan seterusnya. Eh, Kalau yang kontemporer misalnya ya liberalisme, sekularisme dan yang semisalnya. Jadi kita tidak hanya lihat yang tampak, tapi yang tidak tampak ini juga penting juga untuk kita perhatikan. Begitu pula juga misalnya hal-hal yang tidak tampak yang kaitannya dengan kondisi batin seseorang. Ya, ini juga satu hal yang berbahaya. Contohnya misalnya kesombongan ya. Ini hal yang tidak tampak tapi efeknya sangat besar, sangat berbahaya. Karena kalau seorang itu meninggal dalam kondisi di dalam batinnya, di dalam kolbunya itu terdapat kesombongan, maka ini merupakan penghalang dia masuk surga ya. Dan bahkan ini menyebabkan dia akan masuk neraka. Sebagaimana hadis yang sahih yang populer dari Nabi SAW, beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanah. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamala. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya itu terdapat seberat biji zarroh. Sebagian ulama itu menerjemahkan dengan debu ya. Jadi zarroh itu sebagian ulama mengilustrasikan dengan kalau ada cahaya masuk ke jendela, itu kita melihat adanya partikel-partikel kecil di udara. Nah, itulah zarroh tersebut ya. Eh, Kenapa ini disebutkan? Karena zarroh ini nggak ada ukurannya. Artinya zarroh ini kan menempel di mana-mana. Kalau kita timbang ya di timbangan itu 0,0000 sekian gitu ya. Nggak kelihatan. Nggak ada di timbangan yang mengukur hal tersebut. Namun ternyata pada hari kiamat kelak itu sangat besar ya. Sangat besar ukurannya. Apalagi kalau itu kaitannya dengan kesombongan. Bahkan sekecil ini aja kesombongan kalau ada pada seorang maka menyebabkan dia tidak masuk surga. Ya. Nah, ketika Nabi menyebutkan tadi, seorang yang memiliki zarah di dalam kolbunya dia tidak akan masuk surga, maka sebagian sahabat pun menjadi khawatir, ya. Ini sombong ini kira-kira bagaimana maksudnya? Makanya sebagian sahabat bertanya, ada orang yang dia tuh ingin memakai baju yang bagus. Dia suka kalau bajunya itu baju-baju yang indah, ya. Baju yang keren gitu ya, baju yang branded lah katakanlah begitu. Dan dia juga senang kalau memakai sandal yang bagus juga. Maka di sini Nabi SAW pun
meluruskan, menghindari adanya misinterpretasi, kata beliau, Allah itu maha indah dan Allah itu suka dengan keindahan. Jadi yang dimaksud dengan kesombongan adalah batarul haq. Seseorang itu menolak kebenaran, wa ghamtun nas. Dia merendahkan manusia. Dia menganggap orang lain itu lebih rendah dibandingkan dirinya. Ya, jadi ini di antara hal yang juga penting untuk kita hindari. Dan ini mungkin lebih sulit dibandingkan menghindari hal yang sifatnya zahir ya. Pada intinya adalah nanti pada hari kiamat itu yang akan dibalas bukan hanya hal-hal yang zahir saja, bukan hanya kebaikan-kebaikan zahir ataupun kemaksiatan-kemaksiatan zahir, tapi juga hal-hal yang tidak tampak, hal-hal yang tersembunyi ya. Nah, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Yauma tublas sarair. Pada hari kiamat itu merupakan hari ditampakkan seluruh rahasia. Ya. Nah, jadi eh, seseorang itu, ya, sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama, ya, seorang itu mengalami husnul khotimah itu tidak hanya terbatas ketika dia sujud, ketika dia haji, ketika dia jihad. Jadi tidak hanya ketika meninggal pada saat kondisi dia melakukan hal seperti itu saja. Tetapi ketika seorang itu wafat di atas kasurnya, namun dia memiliki batin yang bersih, dia memiliki hati yang bersih terhadap kaum muslimin, dia tidak menganut pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang nyeleneh, dia tidak menganut akidah-akidah yang menyimpang dari akidahnya ahli sunnah, maka yang demikian ini juga termasuk husnul khotimah yang luar biasa. Ya, jadi ketika saya ulangi, seorang yang wafat di atas kasurnya, tapi dia memiliki batin yang bersih dan akidah yang bersih juga, maka ini juga termasuk husnul khotimah. Ya. Nah, di sini eh, ada suatu quote hikmah dari sebagian ulama, ya, yang penting untuk kita ingat bahwa man asya ala syai'in mata alaih, wa man mata ala syai'in bu'itsa alaih. Siapa yang meninggal dunia di atas suatu perkara, atau sorry, siapa yang hidup di atas atau dengan membiasakan suatu perkara, maka dikhawatirkan dia akan mati di atas perkara tersebut. Dan siapa yang mati di atas suatu perkara, maka dia akan dibangkitkan di atas perkara tersebut. Nah, ini suatu warning yang besar tentunya bagi kita ya untuk eh, melakukan pengecekan ya terkait dengan diri kita, hal-hal apa yang menjadi kebiasaan kita. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kita dapati juga relevan dengan pembahasan kali ini, itu ada kisah-kisah orang yang dulunya hidupnya ya secara zahir itu dia hidup dalam ketaatan. Namun ternyata ketika dia wafat, justru dia wafat dalam kemaksiatan ya. Atau ada juga orang yang sebaliknya. Ketika hidup itu dalam kemaksiatan ya. Tapi ketika dia wafat maka dia wafat tampaknya dalam ketaatan yang luar biasa. Contohnya mungkin seperti yang teman-teman tahu ya, ada berita yang gembong narkoba itu ya, yang dia kemudian dieksekusi mati, tapi sebelum dia meninggal dunia, justru dia malah bertaubat, dia melakukan berbagai macam ketaatan yang luar biasa. Nah, apa sebabnya terjadi seperti ini? Kenapa kok bisa seorang itu bisa berubah demikian drastis gitu ya? Nah, para ulama menjelaskan ya, sebabnya kemungkinan besarnya adalah apa yang tidak tampak dari dirinya, hal-hal yang tersembunyi dari diri orang tersebut. Ya. Baik itu sifatnya dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ataupun tadi penyelisihan yang sifatnya secara batin. Contohnya tadi kesombongan. Ya, ini kan kesombongan kan nggak bisa terlihat. Bagaimana seorang itu merasa lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain itu kan suatu hal yang nggak bisa terlihat. Tapi ketika ini ada pada diri seorang, ya, maka khawatirnya hal ini akan menyebabkan dia akan mengalami su'ul khotimah atau akhir hidup yang buruk. Makanya untuk menawar hal tersebut ya sebagai ya menawar ya
sebagai lawan dari hal tersebut atau sebagai solusi dari hal tersebut adalah seseorang berusaha untuk membersihkan batinnya dan juga seseorang itu berusaha untuk mengerjakan ketaatan secara sembunyi-sembunyi ya. Fokus pada ibadah yang sembunyi-sembunyi. Contohnya misalnya dalam hal sedekah ya. Sedekah sekarang ini alhamdulillah bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya. Bisa pakai mobile banking, transfer ke saudara, transfer ke teman yang orang lain nggak perlu tahu. Bahkan mungkin istri sendiri juga nggak perlu tahu gitu ya. Berapa yang kita sedekahkan, berapa yang kita berikan untuk orang lain gitu. Ini merupakan cara untuk menetralisir ya, menawar kayak menetralisir hal-hal yang buruk tadi ya. Kalau terutama kalau kita masih ada maksiat yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, maksiat secara sembunyi-sembunyi ini buruk ya. Namun bukan berarti juga lantas oh kalau begitu saya nggak maksiat secara sembunyi-sembunyi. Kalau begitu saya maksiatnya terang-terangan. Wah, ini juga malah lebih lebih bahaya lagi ya. Ketika seorang itu melakukan maksiat secara terang-terangan, ini menunjukkan bahwasanya rasa malu dia itu sudah mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan dia bermaksiat secara terang-terangan, ini juga akan mengajak orang lain untuk ikut melakukan maksiat juga. Makanya syariat juga menutup pintu maksiat secara terang-terangan. Bahkan ancaman orang maksiat terang-terangan itu juga luar biasa parahnya ya. Kata Nabi SAW, kullu umati mu'afa ilal mujahirin ya. Setiap dari umatku itu insya Allah punya potensi untuk dimaafkan oleh Allah, kecuali mujahirin, kecuali orang-orang yang memang sengaja memamerkan maksiatnya. Kan itu tadi efeknya bagi masyarakat juga besar, ya. Orang yang memamer maksiat itu akan mengattract, menarik orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Jadi memang maksiat itu memang sudah seyogyanya untuk disembunyikan, ya. Maksiat itu memang bukan untuk ditampakkan, untuk disembunyikan. Tapi ya lagi-lagi maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini juga memiliki efek. Nah, cara untuk menetralisir efeknya adalah tadi ya. Tentunya pertama kita berusaha untuk berhenti, untuk bertobat. Namun di antara cara lainnya ya sebagai padanan lainnya adalah kita melakukan juga amal ibadah atau amal kebaikan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, sedekah secara sembunyi-sembunyi, kemudian juga sholat sunnah secara sembunyi-sembunyi, ya tahajud dan yang semisalnya gitu ya. Jadi amal-amal yang tersembunyi ini mudah-mudahan mampu akan mengantarkan kita kepada husnul khotimah ya. Jadi saya kira demikian. Nah, terkait dengan hal ini juga ada sebuah doa yang sangat bagus yang diriwayatkan oleh atau dinisbatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini mungkin bagus untuk kita rutinkan, untuk kita biasakan ya. Yaitu kita minta kepada Allah husnul khotimah ya dan juga amal soleh sebagai penutup usia ya. Jadi doanya itu berbunyi Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik usiaku adalah pada saat akhir hayatku, jadikanlah sebaik-baik amalanku adalah pada saat khawatimnya atau penutupnya, dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari di mana aku berjumpa denganmu ya Allah. Ini adalah doa yang sangat luar biasa yang semoga kita ketika kita bisa merutinkan doa ini dan semoga Allah memberikan ijabah atas doa tersebut. Saya kira untuk hari ini sementara demikian ya. Dan sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, barangkali jika ada kita tutup dulu sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Saya akan stop recordingnya terlebih dahulu untuk kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab ya.